Pelaksanaan Salat Idul Adha 1442 Hijriah 2021 di Masjid Al-Munawwar, Kota Ternate, Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selamat melaksanakan ibadah salat Idul Adha untuk teman-teman semuanya, dan selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya. Semoga sehat selalu. Kita hari ini berada di Masjid Al-Munawwar untuk melaksanakan salat Id, dan kita datang pagi, jadi masih banyak tempat yang lowong yang bisa kita gunakan sebagai salat. Dan sejari ini adalah untuk menyampaikan ke teman semua mengenai pelaksanaan salat Idul Adha. Saksikan video ini sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berada di masjid. Masya Allah, tabarakallah. Masih sepi masjid. Pukul 7:05. Ya, sudah wudhu? Ya, sama om saya wudhu dulu. Yang dia saya wudhu dulu. Kita belum sempat wudhu di rumah tadi, jadi kita wudhu di masjid saja, insyaallah. Ini adalah tempat wudhu khusus pria di Masjid Al-Munawwar Ternate. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la ilaha Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi yang mulia ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha dalam kondisi yang seperti bapak-bapak dan jamaah saksikan hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kami pada tahun masjid sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha menyampaikan laporan panitia pelaksana untuk kegiatan korban pada tahun ini. Tadi sudah disampaikan oleh Kabak Kesra mewakili pemerintah Kota Ternate. Yang kami sampaikan ini adalah bantuan ataupun sedekah kurban dari jemaah Al-Munawwar. Yang pertama, untuk Al-Munawwar pada tahun ini ada korban sapi sebanyak 19 ekor. Sumbangan dari Wali Kota Ternate Pak Dr. Tauhid Sulaiman 1 ekor. Kemudian Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Bapak Muhammad Syukurlillah 1 ekor. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manasikul haji dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuzu anni manasikakum, ambillah dariku cara berhaji kalian. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim oleh Imam Muslim yang lahir pada tahun 204 Hijriah, wafat pada tahun 291 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Juga disebutkan oleh Imam An-Nasai dalam sunannya yang lahir pada tahun 205 Hijriah, wafat pada tahun 303 Hijriah. Di dalam Al-Quran Al-Kirim Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat, sungguh ada, lakum fi uswatun hasanah fi Ibrahim, teladan yang baik dari sosok Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, beserta orang-orang yang bersamanya. Disebutkan oleh Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya yang dilahirkan pada tahun 224 Hijriah, wafat pada tahun 310 Hijriah, makna walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim, min anbiya'illah, dari kalangan para nabi. Inilah yang Allah jadikan teladan, sesuatu yang lebih fasih dari sekedar ucapan. Para nabi mereka bukan hanya mengajak dengan lisannya, tapi juga mereka menjadikan diri mereka sebagai contoh teladan untuk kita ikuti. Oleh sebab itu dikatakan oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah yang lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat pada tahun 505 Hijriah. Para ulama sastra Arab mengatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal, teladan itu lebih fasih dari sekedar ucapan atau lisan semata. Inilah sosok Nabi Ibrahim menjadi teladan bagi kita. Dalam satu doanya Nabi Ibrahim bermunajat, ya Allah, wahai Tuhanku, anugerahkanlah padaku anak yang soleh. Kemudian di dalam doa yang lainnya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'ai. Ya Allah, wahai Tuhanku, berikanlah diriku menjadi orang yang mendirikan sholat dan juga anak turunanku. Maka selayaknya kita mencontoh Nabi Ibrahim agar kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Nabi Ibrahim tidak meminta diberikan harta yang berlimpah. Nabi Ibrahim tidak meminta diberikan jabatan yang besar atau yang tinggi. Tapi di dalam doa Nabi Ibrahim selalu meminta diberikan anak turunan yang soleh. Inilah investasi masa depan kita, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Maka pendidikan agama adalah pendidikan yang paling utama yang harus kita ajarkan kepada anak-anak turunan kita, kepada anak-anak kita, agar mereka menjadi anak-anak yang mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, dan takut kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah menyampaikan cara mendidik anak. Tentu saja ilmu ini beliau dapat dari sang maha gurunya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan, ilmu yang dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib telah diakui dan dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kevalidannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Juga disebutkan oleh Imam Suyuti di dalam tarikhnya yang lahir tahun 449 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Madinatul ilmi wa Ali babuha." Saya adalah kotanya ilmu, Ali adalah gerbangnya ilmu. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana darul hikmah wa Ali babuha." Saya adalah rumahnya hikmah dan Ali adalah gerbangnya. Di dalam riwayat Imam Suyuti, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ali ma'al Qur'an wal Qur'an ma'ahu." Ali senantiasa
senantiasa bersama Al-Quran dan Al-Quran senantiasa bersamanya. Di dalam riwayat At-Tabrani, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma hdi qalbahu ilal haq, ya Allah berikanlah petunjuk di dalam hatinya selalu condong kepada kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Imam Ali tidak terlepas daripada sumber ilmunya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan pertama yang wajib kita sampaikan kepada anak-anak kita, sebagaimana yang dinyatakan oleh Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Sunni di dalam kitabnya, Addibu auladakum ala thalathi khisal, didiklah anak-anak kalian dengan 3 hal. Yang pertama, hubbi nabiyikum, didiklah anak-anak kalian agar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah hubbi ahli baitihi, dan didiklah anak kalian mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, qiraatul Quran, didiklah anak kalian untuk bisa membaca Al-Quran. Fa inna hamalatal Quran fi zillillah yauma la dhilla illa dhilluhu ma'a anbiya'ihim wa asfiya'ih, karena sesungguhnya para penghafal Al-Quran yang mereka mengamalkan Al-Quran tersebut, maka mereka akan berada bersama para nabi, orang-orang pilihan Allah dan para kekasih Allah di hari kiamat. Di bawah naungan Allah tidak ada naungan kecuali naungannya. Oleh sebab itu, inilah 3 poin penting yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian Nabi Ibrahim, teladan yang kedua, Nabi Ibrahim adalah orang yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin, apakah tidak datang kepada berita tentang tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim terkenal akhlak yang sangat mulia, terutama di dalam menjamu tamu, sehingga dijuluki dengan Abu Dhaifan, bapak para penjamu tamu. Inilah akhlak yang menjadi substansi dari ritual ibadah haji. Ibadah haji yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim bukan hanya sekadar ritual ibadah fisik semata, tapi juga ritual ibadah yang membentuk karakter kita menjadi manusia-manusia yang berakhlak baik, manusia-manusia yang memiliki keindahan budi pekerti, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, Al-Hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafas wala fusuka wala jidala fil hajj. Sesungguhnya haji itu telah ditentukan bulan-bulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang diwajibkan baginya ibadah haji, jangan dia berkata kotor, jangan dia melakukan kefasikan, dan jangan dia bertengkar dan berdebat di saat dia haji. 3 poin tentang akhlak yang Allah sebutkan di dalam kewajiban ibadah haji, di situ disebutkan tentang akhlak. Jadi seluruh ibadah yang kita lakukan, jika tidak berdampak kepada akhlak kita, sosial kita, perilaku kita, perangai kita, maka ibadah kita belum sempurna. Demikian juga salat, aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena seluruh ibadah tujuannya adalah mendekatkan kita kepada Allah dan merubah karakter kita menjadi orang-orang yang berakhlak karimah. Inilah risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk membawa kemuliaan akhlak. Di dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, innama bu'ithu liutammima salihal akhlak, sesungguhnya saya diutus untuk membawa baiknya akhlak. Inilah risalah dan substansi daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan puncak akhlak yang tertinggi apabila seseorang sudah mampu meletakkan fitrawi manusianya, di saat dia cinta, dia letakkan dia cinta karena Allah. Di saat dia marah, dia marahnya karena Allah. Di saat dia memberi, dia memberi karena Allah. Di saat dia menolak karena Allah. Seluruh kebaikan yang dia lakukan semata-mata ingin mencari ridha Allah. Inilah puncak akhlak yang tertinggi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba lillah wa ghadiba lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad
istakmalal iman. Siapa yang mencintai sesuatu karena Allah, siapa yang marah karena Allah, siapa yang memberi karena Allah, siapa yang tidak memberi karena Allah, maka sungguh imannya telah sempurna. Inilah refleksi dari akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Daitani dalam maulidnya bahwa Nabi Muhammad tidak pernah marah berdasarkan pribadi beliau. Beliau hanya marah jika hukum Allah dilanggar. Ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza dhiyya haqqullah lam yakun ahadun bi ghadabihi. Nabi Muhammad SAW jika berkaitan dengan masalah pribadi beliau maafkan. Namun jika hukum Allah dilanggar, tidak ada seorang pun berani berdiri di hadapan beliau karena kemarahan beliau. Inilah puncak akhlak dan puncak kesempurnaan iman. Seluruh emosi yang ada di dalam diri kita, seluruh fitrah manusia mencintai, sedih, senang seluruhnya karena Allah, maka faqad istakmalal iman, sungguh telah sempurna keimanannya. Baru saja mendengarkan khutbah salat Idul Adha dan sebelumnya kita sudah melaksanakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di Masjid Al-Munawwar. Mari kita sama-sama untuk menyerahkan hewan korban dari Pemda Kota Ternate Tebawali kepada pengurus BTM. Sekali lagi kepada BTM Al-Munawwar, mari kita sama-sama menyerahkan hewan korban saat sebelis di halaman Masjid Al-Munawwar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Biar ayo kaki itu lah salaman. Mari. Kaki ini baru salaman. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala salaman dengan jamaah yang lain. Insyaallah barakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Mungkin di sini. Kaki itu di leher. Ya Allah. Habib salam. Ini dengan Habib beliau yang tadi khutbah, Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah, barakallah. 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 Ya, sudah saliman tadi? Ya Allah, kita sudah tiba bertemu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita masih bisa bertemu dengan para habaib yang merupakan cucu-cucu beliau, darah dagingnya beliau-beliau, yang salah satu diantaranya adalah khatib yang telah menyampaikan khutbah hari ini. Dan bentuk kecintaan kita dengan Rasulullah Muhammad SAW adalah mencintai para zuriat dan keturunan mereka. Jadi saat saya bersalaman, saya mencium tangan, Masya Allah, tabarakallah. Kebanyakan para habaib itu memang orang-orang yang memiliki kemuliaan, memiliki ilmu, pengetahuan yang dalam tentang Islam. Mereka sangat mencintai Nabi, dan tidak ada salahnya kita mencintai mereka, karena sebagai Muslim itu hal itu wajar kita lakukan. Masya Allah, tabarakallah. Saat ini sudah selesai pelaksanaan salat Idul Adha di Masjid Al-Munawwar Ternate, dan jamaah memang tidak terlalu banyak seperti salat Idul Fitri, tapi juga terlihat penuh ya di masjid ini, di lantai 1 maupun lantai 2. Dan ini sebenarnya terjadi karena ada pembatasan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah. Insyaallah, Allah. Jadi
pembatasan itu, sehingga Pak Wali Kota juga tidak sempat hadir di sini. Beliau salat di masjid dekat rumah. Tapi jamaah yang lain tetap datang untuk melaksanakan. Kita juga tidak ada nampak pengumuman atau informasi yang disampaikan oleh pengurus masjid bahwa ada pejabat daerah yang ikut sholat di sini. Karena mungkin itu bagian dari tanggung jawab mereka untuk melaksanakan perintah pusat untuk pembatasan di daerah-daerah tertentu yang tidak boleh atau dilarang untuk melaksanakan sholat. Tapi tidak apa-apa, kita sebagai muslim tetap melaksanakan sholat id, dan yang penting adalah sholat ini kita laksanakan dengan penuh suasana aman, damai, tentram, dan semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Dan saya sangat gembira karena hari ini Ihyar ikut untuk sholat di sini. Dia ikut sholat di sini karena baru kemarin dia keluar dari rumah sakit setelah seminggu dirawat di rumah sakit. Insya Allah sehat-sehat selalu. Ya, dadah. Ya, takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, teman-teman semuanya, kita sudah selesai melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Al-Munawwar, dan saatnya kita pulang. Saat ini sudah pukul 9 waktu Indonesia Timur. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur teman-teman semuanya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd.